Ini terkait dengan PTK menjadi buku. Langsung saja. Kemudian Bapak Ibu misalnya, oh PTK saya kurang bagus atau belum memiliki PTK, boleh. Yang punya skripsi, tesis maupun disertasi, jadikan buku saja. Kaidah dasarnya sama dengan PTK tadi. Jadi setiap kajian teori kita jadikan bab-bab tersendiri. Nah, ada beberapa kekhususan mungkin kalau skripsi, tesis, dan disertasi ini. Jadi gini, masing-masing fokus penelitian di skripsi atau tesis itu dijadikan bab tersendiri. Misalnya ada 3 fokus. Maka 3 fokus itulah yang dijadikan bab-bab tersendiri. Kemudian bagian metode penelitian tidak perlu disampaikan pada bab, tapi disampaikan cukup di pendahuluan, tapi dengan bahasa yang singkat dan padat. Bagian hasil penelitian pada tesis ini seringkali Bapak Ibu biasanya sering japri saya, Pak, hasil penelitiannya bagaimana kalau di dalam buku apa disampaikan persis, karena kaitannya dengan lokasi. Buku itu kan dibaca oleh banyak orang, sedangkan bingung hasil penelitiannya hanya berlaku di lokasi A saja misalnya. Jadi begini, untuk menanggulanginya, hasil penelitian jika kajian lapangan ya, itu maka sajikan dulu realita tentang fokus itu secara global, kemudian diikuti secara nasional, baru pada lokasi A itu. Jadi gitu. Nah, penempatannya di mana? Tidak dibuatkan bab tersendiri sebaiknya, bukan dibuat bab hasil penelitian, bukan seperti itu. Tapi mohon maaf bentar. Ganggu. Mohon maaf, ada gangguan. Oke, saya lanjutkan. Pada buku hasil penelitian ini tidak dijadikan bab seperti tadi itu, bab 4 hasil penelitian, tidak seperti itu. Tapi hasil penelitian disampaikan di bawah sub-sub bab yang sudah disesuaikan dengan fokus penelitian itu. Nah, penyampaiannya secara global dulu, berarti Bapak Ibu ngembangkan lagi, misalnya tentang kenakalan remaja misalnya. Di desa A atau di lokasi A, hanya itu. Tapi disampaikan di dalam buku, kenakalan remaja tidak hanya di lokasi itu saja, tapi dikembangkan secara global dulu, di tingkat global, kemudian di tingkat nasional, mungkin angka kenakalan di Indonesia itu perkembangannya bagaimana dan seterusnya. Baru di lokasi penelitian Bapak Ibu disampaikan di paling akhir. Dan yang terakhir, jika itu kajian pustaka, maka lebih gampang lagi penyajiannya, dari umum ke khusus. Nah, saya berikan contoh-contoh buku saya yang tadi. Saya susun dari tesis. Nah, misalnya ini tesis saya ya. Tesis saya itu judulnya dulu analisis fungsi manajemen pendidikan pada era Rasulullah. Jadi kajian pustaka, berarti kajian pustaka tesis saya dulu. Nah, ini saya ambil dari daftar isi yang ada di tesis. Nah, ini kita bandingkan dengan daftar isi yang sudah dikonversi menjadi buku. Ini seluruh bukunya, nanti bisa di-download. Nah, misalnya ini. Nah, kalau di tesis kan ada pendahuluan, latar belakang, fokus, dan seterusnya. Kalau di buku langsung bab 1 pendahuluan, tidak ada penjabaran lagi. Tapi isinya juga saya ambil dari latar belakang dan seterusnya. Metode penelitian kalau di kajian pustaka itu ada di bab 1, itu pun juga saya sampaikan di pendahuluan ini. Tapi secara singkat, hanya 3 atau 4 paragraf saja, sekitar 1 halaman. Nah, baru kajian teori atau kajian pustaka.
Ya, di sini ada pengertian manajemen pendidikan, fungsi-fungsi dan seterusnya. Itu saya gabung di tentang teori-teorinya, saya gabung di bab 2, konsep-konsep dasar, konsep dasar manajemen dan seterusnya. Ini di buku. Nah, kemudian untuk bab 3, karena ini kajian pustaka tentang tokoh atau tentang figur, maka ada di sini pembentukan pribadi Rasulullah. Maka di situ saya buat bab tersendiri karena ini isinya juga cukup banyak. Kemudian, nah, sub selanjutnya itu saya sesuaikan dengan fokus penelitian ini. Karena fokus penelitiannya itu ada 5, ini saya jadikan 5 bab tersendiri. Jadi bab 4 ini Rasulullah sebagai perencana pendidikan, ini saya ambil dari teori ini, dari perencanaan. Nah, dan gabungan dari hasil penelitian itu. Di hasil penelitian di bab 4 ada analisis perencanaan pendidikan era Rasulullah. Itu saya gabung di sini. Nah, juga digabung dengan bagian bawahnya analisis dan pembahasan. Ini digabung antara teori yang singkat tadi perencanaan pendidikan secara teori, kemudian penyajian data perencanaan, ini perencanaan penyajian datanya saya gabung di sini juga. Saya tambahkan dengan pembahasannya di sini, saya taruh di bawahnya ini juga. Begitu seterusnya sesuai dengan fokus penelitian yang ada di tesis atau skripsi Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, ini penutup sama, tapi tidak perlu ditulis kesimpulan dan saran. Cukup penutup. Nah, ini buku yang dari tesis. Saya contohkan juga buku dari hasil penelitian yang saya lakukan setiap tahunnya. Pernah saya meneliti tentang judul dialektika elit pesantren dan pemerintah dalam dan seterusnya, bisa dibaca. Kemudian yang judul kedua, manajemen pembelajaran madrasah di pesantren Nurul Islam Jember dan pesantren Al-Qadiri Jember. Maka kedua penelitian ini saya gabungkan menjadi satu buku. Ya, saya beri judul Konvergensi Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah Berbasis Pesantren. Lokasinya saya hilangkan. Konvergensi kurikulum saya ambil dari penelitian pertama dan konvergensi pembelajaran saya ambil dari penelitian yang kedua. Seperti ini nanti saya share, kemudian jadi bukunya. Nah, ini buku saya yang mengikuti kompetisi di Kemenak itu. Nah, ini menjadi seperti ini. Konsep konvergensi kurikulum, kemudian bab 3 dialektika elit pesantren ini saya ambil dari bab 3 ini satu penelitian yang pertama. Lah ini saya konversi menjadi satu bab saja karena isinya tidak terlalu banyak. Kemudian sedangkan yang penelitian kedua ini saya pisah-pisah menjadi bab-bab tersendiri. Di dalamnya ada perencanaan, saya gabung menjadi satu bab. Kemudian pelaksanaan saya gabung menjadi satu bab. Kemudian pengendalian juga saya gabung menjadi satu bab. Yang terakhir penutup. Nah, untuk format seperti ini sebenarnya tergantung karakteristik jenis penelitian Bapak Ibu, tergantung keluasannya. Kalau sangat luas, baiknya dipecah-pecah menjadi beberapa bab. Tapi kalau pembahasannya cukup singkat, silakan dijadikan satu bab saja. Nah, yang terakhir, rujukan yang bisa Bapak Ibu lihat nanti. Di situ ada tutorial. Saya sudah sediakan bagaimana cara membuat TTK yang mudah. Nanti bisa Bapak Ibu cek. Dan seterusnya, cara mengutip yang benar, 4 cara menghindari plagiasi. Nah, ini buku-buku yang sudah dipublish, ya, sudah ber-ISBN, bisa Bapak Ibu download sebagai contoh dari hasil pemaparan saya yang tadi, yang disebut pendidikan ala Rasulullah dan seterusnya ini. Ada pemikiran kalau tesis kita itu satu orang yang membuat itu tetapi di dalam penulisannya itu dibuat misal tesis teman tetapi dia tidak ada kemampuan untuk membuat buku tetapi kita bantu untuk pembuatan jadi tesis dikonversi ke buku. Nah,
di buku itu pengarangnya ada dua, apakah boleh atau bagaimana itu Pak untuk yang sidang lanjutnya Pak? Oke, terima kasih. Saran saya, Bapak juga ikut sumbangsi pemikiran di situ meskipun hanya sedikit, mungkin hanya menyimpulkan saja atau menganalisa saja. Itu tidak masalah. Penulisnya nanti digabung. Ada penulis utama, ada penulis pendukung. Jadi begini, tapi konsekuensi ketika penulis gabungan itu kaitannya nanti dengan penghitungan angka kreditnya. Maka pembagiannya 60-40, penulis utama 60, penulis kedua 40%. Jadi begitu. Dan saya boleh. Yang penting ada kesepakatan. Jangan sampai kita punya file tesis orang, kita belum tanya, kita langsung terbitkan. Nah, yang melanggar karena kita tidak izin itu. Jadi itu aja sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Di forum chat ada dari Pak Afraim, apakah bisa hanya dari satu PTK kita untuk membuatkan atau menerbitkan sebuah buku? Nah, habis itu dari Juniatul Hasanah, Pak, ada batasan tahun pembuatan skripsi atau PTK yang mau dikonversi menjadi buku? Nah, mungkin langsung saja Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama ya, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa pilihan sebenarnya variasi dalam mengkonversi buku. Satu PTK menjadi satu buku atau beberapa PTK menjadi satu buku. Nah, perbedaannya ketika satu PTK menjadi satu buku, maka penulis harus mengembangkan PTK itu. Jadi PTK itu kan tebelnya sekitar 30-40, maksimal 50 halaman. Ya, itu pun ada 1,5 spasi atau 2 spasi. Ketika dijadikan buku hanya itu saja, maka kurang memenuhi kelayakan. Jadi konsekuensi ketika satu PTK menjadi satu buku, maka Bapak Ibu harus mengembangkan baik mulai pendahuluan, kemudian teori-teori tadi yang dijadikan bab-bab tersendiri, otomatis Bapak Ibu menambah kajian sampai akhir. Idealnya kan sekitar 100 halaman itu sudah bisa diterbitkan. Ya sebenarnya tidak ada harus sekian halaman, itu tidak ada. Cuman kelayakannya saja. Nah, alternatif yang selanjutnya ketika itu Bapak Ibu merasa berat, maka ya digabung. Kalau 2 PTK menjadi satu buku, saya kira ya tidak jauh beda dengan 1 PTK menjadi satu buku. Nah, yang perbedaan yang mencolok itu ketika banyak PTK menjadi satu buku. Misalnya di sini ada MGMP PAI misalnya ya, ingin bareng-bareng membuat buku dengan mudah. PTK itu Bapak Ibu tinggal dikonversi, bukan dikembangkan tapi malah dirangkum, malah diringkas. Ringkasannya ya, saran saya seperti membuat jurnal itu. Ada judul, penulisnya di setiap judul itu ada judulnya apa, oleh siapa ya, dan seterusnya itu disepakati formatnya. 10 orang misalnya, itu digabung. Jadi bab 1 judulnya apa, oleh si A, bab 2 oleh si B, bab 3 seperti itu boleh. Itu yang paling mudah gabungan, namanya buku antologi. Jadi gitu. Tapi saran saya ya kalau bisa sendirian ya alangkah baiknya sendirian saja. Jadi gitu. Yang pertama ya, yang kedua ada batasan tahun pembuatan skripsi atau PTK yang mau dikonversi? Tidak ada. Jadi Bapak Ibu saya yakin seluruhnya kan punya skripsi tesis yang mungkin tahun berapa gitu ya, sekarang ingin dikonversi menjadi buku. Ya itu lebih bagus ketimbang hanya ditaruh di lemari saja, tidak tahu orang lain tidak ada yang membaca, itu malah kurang manfaat ya. Jadi minimal anak kita nanti tahu, oh ini skripsi atau tesisnya ibu dulu. Nah, ini buktinya ibu bapaknya kuliah lah, itu bisa minimal itu supaya orang lain tahu. Nah, tidak ada batasan masa atau tahun, tapi dalam bahasa di buku nanti ya, tahun-tahun itu dihilangkan saja, lokasi dan tahun itu lebih baik dihilangkan saja, apalagi di judul.
jangan sampai muncul. Karena bagaimanapun buku Bapak Ibu itu ada di Perpusnas dan bisa diakses oleh banyak orang. Jadi gitu. Kalau andaikan ada lokasi ya nanti disampaikan di akhir seperti penjelasan saya tadi. Tahun-tahun itu disesuaikan. Khususnya terkait dengan perubahan-perubahan ya, misalnya Bapak Ibu tahun 94 skripsinya misalnya bahas kurikulum. Itu kan kurikulum 94. Ketika sekarang dijadikan buku kan sudah jadi K13. Lah itu perlu dirubah beberapa aspek yang kaitannya dengan perkembangan kurikulum, aspek penilaian atau hal kebijakan atau yang lain. Jangan sampai saya kemarin itu pernah ngoreksi buku juga hasil konversi dari salah satu guru. Di situ masih muncul Undang-Undang Sisdiknas tahun 1989. Nah, ini jangan dimunculkan karena mungkin buatnya sebelum 2003 skripsinya itu. Nah, padahal sudah berubah itu kan tahun 2003 dan seterusnya begitulah kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Misran sebagai moderator telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sedikit bertanya kepada Pak Imron Fauji selaku pemateri. Perkenalkan, nama Muhammad Isnaini dari Urupai Kota Baru, Pak. Kabupaten Kota Baru. Mengenai apa yang sudah Pak Imron paparkan tadi, saya sangat tertarik. Ada bagian dari buku tadi yang berjenis fiksi, non fiksi ya, non ilmiah Pak ya. Ya, Ya. Artinya bisa bersumber dari cerpen, khutbah dan lain sebagainya tadi. ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak, seandainya karya-karya ini bisa kita jadikan sebuah buku dan bisa terbit sebagai buku umpamanya kan, apakah buku ini bisa dihargai? Pengalaman saya juga pernah menerbitkan buku fiksi ya, yang dengan judul The Power of Story tadi itu. Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri bagaimana komponen isi buku itu. Di dalamnya itu tidak ada kaidah-kaidah keilmian seperti footnote, endnote dan seterusnya itu tidak ada. Karena memang saya kembangkan sendiri. Itu kisah-kisah ya, kisah-kisah cerpen lah. Yang sebenarnya buku saya yang The Power of Story itu dulu tidak sengaja saya buat buku itu secara tidak sengaja karena saya senang bercerita. Waktu masih jadi guru ya, saya dulu ngajar itu setiap ngajar mata pelajaran SKI itu mesti saya sisipi dengan kisah-kisah selain yang ada di buku mata pelajaran. Jadi saya tambahi, saya simpan di laptop seterusnya sampai sekitar 200 kisah yang pernah saya tulis. Nah, ada teman, loh ini kok banyak sekali kisahnya, apa nggak baik di-share aja, dipublikasikan. Oh ya silakan, sudah dipublikasikan. Akhirnya dipublikasikan dan itu banyak yang minat akhirnya, padahal nggak sengaja membuat buku. Nah, artinya nggak sengaja membuat buku saja bisa jadi buku, apalagi yang diseriusi seperti Bapak Ibu ini. Ada pelatihannya, ada pembimbingannya. Wah, saya yakin semuanya pasti bisa membuat. Nah, konsekuensi angka kredit itu kan dihitung full ketika sesuai dengan tugas mengajarnya. Kan gitu. Misalnya Bapak Isna ini guru PAI gitu ya. Guru PAI ngajar di kelas A misalnya. Yang angka kredit yang full itu ya terkait dengan mata pelajaran PAI. Jadi gitu. Kemudian pilihan yang lain buku ajar tentang PAI boleh. PTK tentang PAI boleh. Dan itu mendapat angka kredit full ya. Ketika buku yang lain tidak ada kaitannya dengan tugas mengajar tapi ber-ISBN juga mendapat angka kredit ya. Tapi
tidak seperti buku referensi yang sudah sesuai tugas Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa. Ada di forum chat, kira-kira berapa waktu yang Bapak perlukan dalam membuat satu buah karya? Ini dari Kak Nasri Nasrullah. Nah, langsung saya jawab ya. Pengalaman saya membuat buku ya. Yang buku yang pertama, Manajemen Pendidikan ala Rasulullah, itu saya susun bersamaan dengan tesis ya. Selama membuat tesis berarti prosesnya kan itu sekitar 1 tahun. Karena memang kajiannya rumit sekali itu. Kemudian buku yang kedua, The Power of Story, itu karena buku nggak sengaja ya, seminggu itu saya nyusun jadi buku sampai terbit itu sekitar 1 minggu cuma. Karena tulisannya memang sudah ada sebelumnya, berupa lembaran-lembaran begitu. 1 minggu. Kemudian bahan ajar PAUD itu sebagai buku mata kuliah itu dulu ya. Itu saya buat 1 bulan selesai. 1 bulan. Kemudian pendidikan kewarganegaraan pun juga begitu. Saya buat sekitar 1 bulan. Kemudian buku etika profesi keguruan itu saya buat 1 semester atau 6 bulan. Jadi begini, etika profesi keguruan itu saya setiap ngajar, misalnya gitu ya, pertemuan pertama itu saya susun. Jadi bukan saya membuat PowerPoint kalau ngajar kuliah itu. Saya membuat bagian buku sudah. Jadi bab 1 pendahuluan saya buat itu. Seminggu sebelum ngajar itu saya buat dengan lengkap dengan footnote-nya, innote-nya, referensi dan seterusnya. Dan itu saya ajarkan pada pertemuan pertama, pendahuluan. Pertemuan kedua itu saya jadikan bab 2. Itu begitu seterusnya sampai 1 semester buku saya terbit. Jadi sekali ngajar, sekali dayung, 20 terlampaui. Itu etika profesi keguruan. Nah, buku yang terakhir, konvergensi kurikulum, itu sebenarnya ya nggak ada niatan awal untuk membuat buku. Saya penelitian, jadi dosen itu kan punya kewajiban penelitian tiap tahunnya. Jadi mau tidak mau harus melakukan penelitian setiap tahun. Itu saya penelitian, kemudian saya simpan saja begitu, diupload ke Kemenak. Kemudian yang kedua juga begitu, penelitian saya simpan. Nah, ada seleksi buku, ada pengumuman, kompetisi buku di Kemenak Pusat. Nah, ini kok ada bahan 2 penelitian ini, saya gabungkan saja. Menggabungkan itu sekitar 1 minggu nggak sampai lah. Tinggal copy paste, diedit, diparafrase biar nggak terdeteksi plagiasi. Nah, itu saya sampaikan di tutorial cara menghindari plagiasi ya seperti itu. Saya ikutkan seleksi di Kemenak Pusat dan masuk. Nah, itu. Jadi sebenarnya lama berapa waktu untuk nyusun buku itu relatif. Tadi itu kan ada yang tahunan, ada yang mingguan, ya. Bahkan kalau andaikan bahan Bapak Ibu sudah ada, seminggu itu bisa selesai. Yang penting istiqomah ya, jangan harap sekarang ngoyo mulai pagi sampai sore, habis itu ditinggal sampai seminggu ya. Seminggu itu ya nggak dihitung waktu nyusun, jadi itu. Jadi gitu, Bapak siapa itu tadi? Kak Anas. Pak Nasrullah. Okay. Mungkin Pak yang perlu dan ini yang perlu dan yang saya alami Pak, yang saya alami. Okay. Kadangkala kita pada waktu mau menulis itu karena kesibukan lainnya ngajar dan lain sebagainya, kadang-kadang ada turun naiknya keinginan untuk menulis. Nah mungkin mohon di share ilmunya bagaimana agar istiqomah di dalam hal menulis, apakah bentuk menulis itu pendidikan, cerpen dan sebagainya, sehingga istilahnya kalau keinginan kita kuat akan lebih dapat menyelesaikan atau ada target yang Bapak tentukan di dalam hal menulis. Oke, terima kasih. Jadi begini, saya suka sekali dengan forum ini ya, karena memang nyata buktinya mulai perkembangan atau periode pertama dulu sampai sekarang itu produk buku yang dihasilkan oleh para guru banyak sekali, saya tahu betul. Awalnya ketika saya asesmen itu bagaimana? Mereka menganggap nyusun buku itu sulit. Awalnya, ternyata ketika dijalani betul ya, oh ternyata gampang ketika ngikuti aturan-aturan, kaidah-kaidah itu sebenarnya gampang. Nah,
Dan manusiawi sekali ya ketika motivasi kita naik turun, termasuk saya pun juga begitu. Nah, oleh karena itu salah satunya dengan forum ini ya, yang pertama ada yang saling mengingatkan di forum ini. Ini kan ada grupnya kan ya, ada grupnya. Jadi kalau ada buku, saya progresnya nyampe bab 1 di share di grup. Yang lain bagaimana? Coba ketika ada salah satu yang nge-share, saya sudah selesai tinggal terbit. Yang lain akan panas itu hatinya, pengen cepat-cepat menyelesaikan juga. Jadi provokator yang berpahala itu provokator akademik. Jadi gitu, provokator akademik itu provokator yang berpahala. Memprovokasi teman-temannya untuk segera nyusun juga, gitu. Seperti Bapak Ibu nyusun skripsi tesis dulu kan sama. Semangat, lewer lagi karena sibuk. Temennya, ayo kapan disusun? Ya, panas, pengen nyusun. Lihat temennya sudah selesai, panas lagi, pengen nyusun. Intinya itu sebenarnya dari teman. Oleh karena itu saya sarankan ada grup khusus misalnya ya. Misalnya Bapak Ibu gabungan 5 orang mau nulis satu buku, buat grup saja 5 orang itu. Ya, di situ saling target. Ayo kamu nyampe mana, begitu seterusnya. Kasih deadline saja, kasih deadline. Selesai harus nyetor tanggal sekian. Itu kan mau tidak mau kita apa ya? Enggak apa-apa nyusun buku terpaksa itu enggak apa-apa. Dan itu memang harus begitu. Saya sendiri itu di laptop itu ada schedule ya. Bulan ini harus nyusun bab 1 tentang ini ya. Misalnya bulan Maret ini harus nyusun apa, itu saya taruh di pojokan laptop, itu ada di memo itu. Nah, itu. Jadi selesai enggak selesai, kita paksakan. Misalnya mepet akhir bulan kok, ini saya belum selesai. Otomatis kita ngoyo. Bulan berikutnya bab berapa? Kalau memang itu memang nyusun dari awal. Bapak Ibu kan sudah enak nyusunnya bukan dari awal, tapi mengkonversi dari yang sudah ada. Jadi gitu. Jadi solusinya saling menguatkan antar teman itu, Pak. Oke? Terima kasih. Ada beberapa kajian lingkungan dari teman-teman. Karya ilmiah bisa nggak dijadikan buku? Jadi ada beberapa karya ilmiah atau makalah atau bentuk yang sama, apakah bisa dijadikan dalam satu buah buku, Pak? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan ya, semua bahan ya, asal itu tulisan lah ya. Semua bahan itu bisa dijadikan buku ya. Ilmiah maupun non ilmiah ya. Itu termasuk beberapa kajian lingkungan, misalnya Bapak Ibu pernah dulu mengikuti diklat juga, mungkin ada buat makalah atau artikel atau observasi ya. Itu kan ada mungkin sekitar 10 halaman, itu kan per orang misalnya. Itu dijadikan buku, digabung saja. Nah, cara menggabungkan beberapa makalah itu atau kajian itu tematik. Jadi misalnya ya, kalau itu banyak ya, banyak penulis. Kalau hanya di bawah 10 penulis, jadikan bab-bab saja tiap penulis. Kalau banyak itu bab 1 misalnya tentang apa itu lingkungan ya. Lingkungan apa misalnya contoh lingkungan sekolah. Berarti 1, 2, 3 tulisan tentang itu, tentang lingkungan sekolah. Bab 2 tentang lingkungan alam, misalnya begitu. Ditematikan, dikelompokkan tulisan-tulisan itu sesuai dengan tema. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.